Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar setelah runtuhnya beberapa kerajaan Islam sebelumnya seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Saljuk, Ayyubiyah, dan Mamluk. Turki Utsmani berhasil tampil sebagai kekuatan Islam di bumi Eropa bagian timur yang mampu bertahan berabad-abad. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Hal tersebut didukung dengan leadership Sang Sultan Ottoman, kekuatan militer, kecadangan kas negara, dan kestabilan sosial, ekonomi, dan politik yang dimilikinya. Turki Utsmani sebagai kesultanan Islam yang mampu menjadi basis kekuatan umat Islam masa itu yang bisa meraih berbagai kemajuan dan kejayaan. Eksistensi kerajaan Ottoman ini patut diakui dan diapresiasi karena tidak mudah bisa bertahan secara berabad-abad di bumi bangsa Barat atau Eropa, bahkan berkali-kali berhasil mengempur pasukan Eropa sampai tidak berkutik. Kekuatan dan kestabilan kerajaan Turki Utsmani menjadikannya bisa berkuasa lama di belahan Eropa dan juga menjadi penguasa di Asia, Afrika, khususnya di daerah Timur Tengah. Berikut adalah 9 sultan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan peradaban Islam Turki Utsmani. Yang pertama yaitu Osman atau Utsman I. Osman atau Utsman I merupakan pendiri dari Daulah Utsmani. Berawal dari sebuah suku nomaden di daratan Anatolia, Osman anak dari Ertugrul Gazi berhasil menyatukan suku-suku serta gigih dalam mempertahankan marwah dunia Islam. Ia adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Berbarengan pada abad ke-13 yang pada saat itu dunia Islam sedang luluh, lantah dikarenakan serbuan pasukan Mongol dan himpitan pasukan salib, Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan atau Thariqat Baktashi. Hingga pada tahun 1326, Osman mendeklarasikan sebuah negara yang sekarang kita sebut Ottoman atau Utsmani. Khalifah Utsman meninggal dengan meninggalkan kurang lebih 16.000 km persegi sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi laut Marmara. Yang kedua yaitu Orhan I. Setelah masa Sultan Osman, serta setelah berhasil menyelesaikan pengepungan Bursa, maka kepemimpinan dinasti Turki Utsmani dipegang oleh Sultan Orhan. Orhan memindahkan kerajaan dari Kurah Hishar ke Broisa. Pada masa kekuasaan Orhan, bergabunglah wilayah Turkeman, kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nikaka, Nikomedia, Seutari. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Sultan Orhan dikenal dengan kapasitas militernya yang hebat. Beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan yang menekankan sikap toleransi pada masyarakat ortodoks. Ia juga berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orhan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkishariyah atau Janissary atau Yani Tashri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Dzulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Sultan Orhan, Utsmani mulai berkembang menjadi negara yang disegani. Luas kekuasaannya berlipat di masa Sultan Orhan. Sampai dengan akhir usianya, Orhan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu, dia banyak membangun, menertibkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid, dan akademi-akademi ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Murad I. Setelah Sultan Orhan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orhan.
menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orhan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu. Berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianopel atau Edirne dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen batalkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurok V dari Serbia dan dibantu Raja Bosnia bermaksud menyerang Adrianopel. Selanjutnya pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia, Monatsir, dan Saloniki. Selanjutnya menguasai Bulgaria, Serbia, Sisman, dan Lozan. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Sya'ban 791 Hijriah. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas, 5 kali lipat kekuasaan ayahnya. Banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murad I. Di antaranya, menyebarnya Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk Islam. Kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Sultan yang keempat yaitu Bayazid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Yaldrum atau Kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid. Antara lain, yang pertama yaitu para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Leng, banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga yaitu adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Yang keempat yaitu di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam. Namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri, sehingga buahnya dapat dipetik di kemudian hari. Sultan kelima yaitu Sultan Muhammad I. Beliau berkuasa pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Dinasti Utsmani hampir saja runtuh dan bubar pada awal pendiriannya. Muhammad I dapat dikatakan beliau adalah pendiri kedua atau second founder.
Dari kekhalifahan Turki Utsmani, beliau adalah putra bungsu dari Bayazid I. Ia memimpin selepas kepemimpinan Sultan Bayazid I yang dikalahkan oleh dinasti Timur. Bayazid ditawan hingga kematiannya dan terjadilah kekacauan di dalam dinasti Turki Utsmani. Ditambah perebutan kekuasaan yang terjadi antara anak-anak Bayazid I. Setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan tahta selama 11 tahun, ia memulihkan keadaan Turki Utsmani, memindahkan ibu kota dari Bursa ke Edirne, dan menaklukkan Albania, Keamiran Kandaroglu, dan Armenia Kilikia dari Bani Mamluk. Muhammad I melakukan penyusunan kekuatan kembali dan pemulihan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang gigih, Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Beliau berkuasa pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Muhammad Al-Fatih adalah tokoh legendaris yang merupakan Sultan Utsmani ke-7, sang pembebas Konstantinopel. Konstantinopel merupakan tembok yang kokoh, tembok yang mampu bertahan sekitar 1300 tahun dengan 23 penyerangan yang gagal. Namun, Sultan muda berusia 21 tahun ini berbeda. Dia berhasil menaklukkan tembok Konstantinopel bersama pasukannya. Riwayat sejarah banyak bersaksi bahwa Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika baru berumur 21 tahun. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak belia, Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah al-Dimashqi al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail al-Qurani. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia. Al-Fatih memasuki gereja tersebut yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib, dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlaknya memberikan sikap bijaksananya. Yang ketujuh yaitu Sultan Salim I. Salim I adalah penguasa Utsmani ke-9 dan berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520. Cucu Muhammad Al-Fatih ini adalah deklarator Utsmaniyah dari kesultanan menjadi kekhalifahan. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yavuz Sultan Selim. Di masa kekuasaannya yang terbilang singkat, yang hanya 8 tahun memerintah,
Sultan Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Beliau yang pekerja keras berhasil membendung laju kekuatan Syiah di Iran. Para sejarawan sepakat bahwa Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya Sulaiman Al-Qanuni. Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya dia menulis, sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh 2 orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk 2 orang raja. Sultan ke-8 yaitu Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni. Beliau adalah Sultan Negara Utsmaniyah ke-10 yang memimpin dari tahun 1520 hingga 1566. Pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun. Dengan demikian, Sulaiman I adalah Sultan terlama Utsmani dibanding sultan-sultan lain yang memerintah. Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Dia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Ia dikenal dengan julukan Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang luar biasa di Eropa. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqa al-Abror atau Multaqul Abhur, muara segala samudra. Ketika hukum konun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenal sebagai Konun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Beliau menghasilkan 252 hukum tata negara yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pengaruhnya membuat sejarawan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16. Sulaiman Al-Qanuni melakukan pembangunan yang fenomenal. Pembangunan Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 7 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Dalam sebuah dokumen yang dibuat tahun 1526, terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas. Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian besar di Afrika Utara. Bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua.
Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Yang terakhir yaitu Sultan Abdul Hamid II. Beliau memerintah pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi. Di akhir abad ke-19, Turki Utsmani dijuluki The Sick Man of Europe atau pesakitan Eropa, yaitu kondisi di mana sebuah negara Eropa sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Pada masa itu, Abdul Hamid II adalah pemimpin di era terakhir negara Utsmaniyah, Sultan ke-34 di saat kekhalifahan sedang sakit keras. Namun meskipun di tengah periode kemunduran Turki Utsmani, tekadnya dan kejeniusannya membuat reformasi di segala bidang dan berhadapan langsung dengan konspirasi Zionisme internasional, membuat kisah hidupnya terkenang sampai saat ini. Di masanya, beliau mengembangkan sistem intelijen yang mengawasi pemberontakan dan gerakan Yahudi di tubuh kekhalifahan. Demikian 9 sultan yang sangat berpengaruh dalam peradaban Islam Turki Utsmani. Berkatnya, kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa. Ekspansi kerajaan ini untuk pertama kalinya lebih banyak ditunjukkan ke Eropa Timur yang belum masuk dalam wilayah kekuasaan dan agama Islam.